Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur wala haula wala quwata illa billahil. Adik-adik semua peserta kuliah umum yang kita masih eksis di channel 040 Fakultas Hukum. Alhamdulillah di tengah-tengah kita, di hadapan kita sudah hadir yang mulia narasumber. Sebentar lagi saya akan sampaikan profil beliau. Yang jelas mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan dulu pengalaman pribadi saya dengan beliau. Beliau adalah dosen kebanggaan saya, dosen favorit saya. Pada tahun 1986 beliau mengajar saya hukum international law. Waktu itu tidak kalah gagahnya dengan hari ini. Luar biasa beliau pada waktu itu, masih sangat muda, energik, bersih, tinggi, dan pokoknya kalau saya perempuan waktu itu, Prof, saya pasti jatuh cinta. Begitu hebatnya. Saya ingat persis yang diajarkan salah satu asas Indonesian Page. Wah, luar biasa waktu itu. Hukum internasional sangat menarik. Sayangnya waktu itu di UMI belum ada konsentrasi hukum internasional, Prof. Jadi saya belum berkesempatan menggeluti dan mendalami itu. Baik, saya sampaikan saja dulu profil beliau yang sangat sedikit saya terima, karena kalau saya mau baca semua ini habis waktunya beliau untuk tidak menyampaikan materi. Yang singkat saja yang terkait dengan pendidikan beliau. Nama lengkap beliau Dr. Ibrahim SH MH LLM. Lahir di Bone. Nah ini saya selingi lagi, Prof. Waktu saya diajar tahun 86, saya tahu Bapak dari Bone, saya bilang waktu itu dalam hatiku, ini adalah sumber daya lokal yang berpikir global. Karena sudah menjangkau dinding-dinding internasional. Pendidikan S1 beliau diperoleh di Universitas Hasanuddin, lulus pada tahun 1986. Pendidikan magister program S2 diperoleh di dua tempat. Yang pertama pada tahun 1995 diraih gelar magister dari Unpad, dan kemudian pada tahun 1998 gelar LLM diperoleh beliau dari Rich Universiteit Groningen, the Netherlands, Belanda. Ya, nanti beliau yang meluruskan bahasanya karena beliau ahli dalam bahasa. Yang ketiga, S3 program doktoral diraih di Universitas Pajajaran Unpad, lulus pada tahun 2006. Karir beliau dosen Fakultas Hukum UMI tahun 1987 sampai sekarang. Ya, jadi ini adik-adik, ini stimulusnya luar biasa. Beliau ada di hadapan kita. Kemudian beliau pernah di anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Dan waktu itu saya pernah silaturahim ke beliau dan saya banyak diberikan nasihat wejangan dari beliau, dan itu menjadi bekal saya dulu sehingga saya juga bisa hadir di tingkat nasional atas arahan beliau. Kemudian yang terakhir saat ini, beliau adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai sekarang, sampai sekian tahun, Prof, ya saya lupa, yang jelas Hakim Agung 71 tahun, Prof, ya baru pensiun. Ya, alhamdulillah. Baik, yang mulia Bapak Dr. Ibrahim SHMH, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Topik hari ini yang akan diantarkan adalah pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Insya Allah dalam waktu yang sudah disediakan, beliau akan menyampaikan materinya. Adik-adik, saya ingatkan kembali, siapkan kertas, siapkan pulpen, catat dengan baik, silahkan nanti bertanya, berinteraksi dengan beliau untuk mendalami lebih jauh apa materi yang disampaikannya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Ibrahim SHMH LLM untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat disilahkan. Tabe. Suaranya belum keluar, Prof. Tabe.
Kami belum mendengar suara. Sudah bagus, Prof. Tabe, sudah bagus. Itu sebenarnya saya perlu sampaikan, beliau itu adalah mahasiswa saya yang cerdas, yang pintar. Tetapi ada yang perlu saya koreksi. Saya rasa saya tidaklah sehebat dan berlebihan yang seperti beliau sampaikan itu. Saya biasa saja. Saya juga anak desa, anak dari kampung seperti sebagian anak-anakku yang hadir pada peserta kuliah umum pada hari ini. Tapi hal yang terpenting adalah kita harus memiliki niat dan motivasi yang kuat untuk meraih suatu cita-cita. Sejak dulu SMA memang saya sudah mau sekolah di luar negeri. Cuman orang tua saya melarang, nanti katanya saya tersesat di sana karena di negara di luar negeri itu terutama dari sisi beragamanya itu kan beda agama kita. Nanti katanya saya tersesat. Tetapi pada akhirnya memang takdir yang menentukan bahwa saya harus mendapat pendidikan hukum di negara yang asalnya kita belajar ilmu hukum. Ini juga ada hal yang tadi tidak tepat disampaikan oleh Pak Askari. Jadi umur pensiun Hakim Agung itu sebenarnya bukan 71 tapi 70 tahun. Jadi insya Allah dari sekarang saya semoga Allah masih memberi waktu dan umur yang diberkahi. Insya Allah saya masih kurang lebih 12 tahun lagi. Jadi untuk bertemu fisik kepada anak-anakku sekalian, saya rasa mungkin belum bisa secara intens. Tetapi teknologi akan mempermudah kita untuk melakukan interaksi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini telah merubah berbagai perilaku dan model interaksi kita. Dan lebih sekarang ini adalah interaksi kita adalah interaksi yang bersifat online, tanpa harus bertemu secara fisik. Hal yang terpenting anak-anakku sekalian adalah bahwa materi yang kita sampaikan itu betul-betul didengarkan dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan kepada panitia oleh karena masih memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang secara online kepada anak-anakku sekalian. Saya melihat nama peserta ini ada satu yang saya agak teringat. Ini ada Muhammad Rian Hikman. Saya tidak tahu apakah ini anaknya teman saya Hikman Kato. Benar, Rian? Betul? Jawab nak, jawab. Ininya apa? Iya. Benar, anaknya Pak Hikman. Benar, Prof, benar. Pak Hikman itu adalah sahabat baik saya, itu dia dari Wonomulyo, Polmas. Satu angkatan dan dia sekarang tinggal di Gorontalo. Dia sahabat baik saya. Tadi memang orang tuanya pesan dan melalui kesempatan ini saya ingin pesan kepada Rian, Trian dan anak-anakku semua bahwasanya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum itu ada hal yang penting menurut saya. Yang pertama adalah hendaknya kita memiliki niat. Karena niat itu adalah penting sekali. Starting kita untuk melakukan satu aktivitas tentu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana kita punya niat. Itu yang penting. Dan tentu niat kita adalah ingin menjadi pengabdi hukum yang baik, yang profesional. Saya kira itu yang terpenting. Jadi jangan salah niat. Murnikan niatnya, luruskan motivasinya. Insya Allah nantinya akan berhasil. Kenapa? Karena hukum itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan tidak ada masyarakat tanpa hukum. Dan hukum itu hanya eksis di tengah-tengah masyarakat. Artinya antara hukum dan masyarakat itu adalah dua sisi yang saling membutuhkan. Pendapat itu mengatakan begini. There is no society without law. Tidak ada masyarakat tanpa hukum. And law can only exist in a society
Dan hukum itu hanya akan ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya anak-anakku sekalian, selama masyarakat itu ada, maka selama itu juga hukum diperlukan. Orang-orang hukum sangat diperlukan. Di semua lembaga hukum itu dibutuhkan. Tidak ada departemen yang tidak membutuhkan hukum. Kenapa? Karena negara kita ini adalah juga negara hukum. Itu hal yang perlu anak-anakku sadari. Betapa pentingnya dan berbahagianya anak-anakku sekalian bisa masuk di fakultas hukum. Tetapi sekali lagi hal yang terpenting adalah coba anak-anakku luruskan niatnya untuk belajar ilmu hukum. Itu yang paling penting. Dan saya akan coba masuk ke materi yang diberikan kepada saya, yang dimintakan kepada saya, yaitu tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam kaitan dengan reformasi di bidang hukum acara perdata. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu kepada anak-anakku sekalian mengenai istilah-istilah. Istilah yang digunakan untuk reformasi hukum itu dulu. Jadi reformasi hukum di Inggris disebut sebagai legal reform. Cukup didengarkan, Amrul dengar? Amrul dengar? Indra juga dengar? Ya? Indra dengar? Jadi reformasi hukum atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal reform. Kemudian orang Belanda menyebutnya sebagai juridische hervorming. Dan di Prancis disebut reforma juridique. Itu di Prancis. Intinya apa? Intinya apa sebenarnya reformasi itu, anak-anakku sekalian? Adalah suatu upaya untuk melakukan analisis terhadap existing law, terhadap hukum yang ada. Tujuannya apa? Untuk mencari solusi agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hukum itu bisa dipenuhi. Itu pentingnya. Jadi, kenapa reformasi itu dilakukan? Oleh karena hukum itu menjadi salah satu peranata, hukum itu adalah menjadi satu kebutuhan masyarakat. Dia menjadi peranata dalam kehidupan masyarakat. Dan karena hukum selalu ada di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat itu adalah dinamis, dan karena itu pula anak-anakku sekalian, hukum itu juga harus selalu direform. Kita tidak bisa membiarkan hukum yang lama dibuat misalnya, terus-terus diterapkan terhadap situasi yang sudah mulai berubah. Jadi, karena sekali lagi, hukum itu adalah penting sebagai alat kelengkapan masyarakat, dan masyarakat itu dinamis. Ini penting anak-anakku sekalian. Masyarakat itu dinamis, dan karena itu hukum yang mengatur perilaku dan kebutuhan masyarakat itu juga harus dinamis, harus berubah. Tidak terkecuali adalah hukum acara perdata itu sendiri. Dan intinya adalah, kalau kita bicara mengenai hukum perdata, itu dibagi menjadi dua, anak-anakku sekalian. Di slide itu ada yang sudah saya tuliskan. Hukum perdata itu dibagi menjadi dua. Ada hukum perdata material, dan ada hukum perdata formal. Coba slide berikutnya. Nah, ini ada pendapat dari Profesor Sudikno Mertokusumo. Beliau memberikan pengertian hukum perdata material itu sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antar perseorangan.
terutama yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat. Jadi intinya adalah hukum perdata material itu, anak-anakku sekalian, adalah hukum yang mengatur hubungan hukum individu dalam pergaulan yang satu terhadap yang lainnya. Itu mengenai hukum perdata material. Sedangkan hukum perdata formil dan yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada hari ini adalah hukum perdata formil atau biasa disebut dengan hukum acara perdata. Oleh Profesor Wirjono dikatakan adalah hukum acara perdata itu adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata, atau dengan kata lain hukum perdata, hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata material. Itu poinnya anak-anakku sekalian. Jadi saya ulangi, hukum acara perdata itu adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum perdata material. KUH perdata misalnya, undang-undang perkawinan, undang-undang merek atau cipta dan sebagainya, itu semua termasuk kategori hukum perdata material. Jika ada sengketa yang menyangkut itu, maka yang menuntun hakim atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara perdata adalah hukum acara. Dan acara itu acara perdata sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan hukum perdata formil. Saya kira anak-anakku nanti akan belajar lebih lanjut tentang hukum acara perdata. Ada mata kuliah khusus nanti. Tapi ini adalah pengantar. Sekarang, kalau orang bicara tentang hukum acara perdata itu sebagai hukum formil, maka di mana kita bisa jumpai ketentuan-ketentuan tentang hukum acara perdata itu? Slide berikutnya. Halo? Slide berikutnya mengenai sumber hukum perdata. Jadi, hukum acara perdata, anak-anakku sekalian, khusus dalam bidang hukum acara perdata Indonesia, kita belum, saya ingin menegaskan, kita belum memiliki hukum acara perdata nasional. Seperti KUHP misalnya. Ya. Kalau hukum acara pidana, kita sudah punya KUHP. Tahun 81 kita sudah punya itu. Akan tetapi, hukum acara perdata itu sendiri, kita tidak punya hukum perdata, cara perdata yang bersifat nasional. Hukum acara perdata yang menjadi pedoman di dalam menyelesaikan perkara perdata selama ini, anak-anakku sekalian, terdapat beberapa sumber. Yang pertama, ada yang disebut dengan HIR. Yang kedua, RBH. Yang ketiga adalah RV. HIR ini hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura. Ingat keberlakuannya itu anak-anakku sekalian. Hukum acara yang bersumber pada HIR itu keberlakuannya itu di daerah Jawa dan Madura. Ya. Tidak berlaku di Sulawesi. Tidak berlaku di Kalimantan. Yang berlaku di Sulawesi, di luar Jawa intinya dan Madura, adalah namanya Reglement Buiten Westen atau RBH. Itu yang berlaku di luar Jawa. Kemudian ada RV, Reglement of the Rechtsvorming. Tapi ini sudah tidak berlaku. Tetapi masih sering dijadikan pedoman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hukum acara perdata yang ada sekarang ini, jika dihubungkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, itu masih memadai atau harus ada perubahan-perubahan? Seperti yang saya sampaikan di awal, anak-anakku sekalian, bahwa karena masyarakat itu berkembang, karena masyarakat itu dinamis, maka hukum yang menjadi kebutuhan masyarakat itu juga harusnya dilakukan perubahan-perubahan. Itulah reformasi dibutuhkan. Next slide.
Ya. Ada satu pandangan anak-anakku sekalian, secara umum dikatakan bahwa peraturan-peraturan itu biasanya tertinggal di belakang perkembangan kemasyarakatan itu. Karena perkembangan masyarakat itu dan hukum tertinggal, maka hukum itu harus direform. Harus direformasi, harus dirubah. Dan perubahan itu intinya adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan, terutama akses kepada masyarakat tentang keadilan atau access to justice. Di awal sekali, anak-anakku sekalian, di awal slide, ada saya kutip di situ bahwa reformasi tanpa akses pada keadilan atau access to justice menjadikan tidak berarti, become meaningless. Artinya anak-anakku sekalian, reformasi hukum itu dilakukan pada dasarnya, tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat di dunia peradilan? Yaitu adalah access to justice. Kemudahan memperoleh keadilan. Itu yang utama. Dan untuk memperoleh akses kepada keadilan, maka dunia peradilan, termasuk dalam manajemen kasus-kasus itu, harus direformasi. Itu. Selanjutnya, ya. Jadi oleh karena HIR, RBG, dan RV, anak-anakku sekalian, sebagai sumber hukum acara perdata, itu ditemukan ada hal-hal yang tidak bisa lagi digunakan untuk menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga Mahkamah Agung melalui cetak birunya, melalui cetak biru pembaruan peradilannya, yaitu tahun 2010 sampai 2035, Mahkamah Agung berharap bahwa sebelum tahun 2035, Mahkamah Agung itu akan menjadi peradilan yang agung. Dan karena itu, dia harus melakukan reformasi-reformasi yang berkaitan dengan tugas hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara yang dibimbing oleh hukum acara. Yang fokus kita pada hari ini adalah hukum acara perdata untuk kasus-kasus perdata. Jadi, sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2020, Mahkamah Agung RI memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, khususnya dalam bidang yudisial atau teknis persidangan. Di mana dari misi tersebut dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Salah satunya yaitu nilai responsibilitas atau nilai pertanggungjawaban. Artinya begini, bahwa meskipun hakim itu adalah independen atau merdeka, memiliki kebebasan di dalam memutus suatu perkara, tetapi kebebasan itu tidak boleh kebablasan. Kemerdekaan itu, kebebasan itu selalu dibatasi dengan adanya bentuk pertanggungjawaban. Artinya misalnya begini, ketika ada orang gugatannya misalnya ditolak, maka harus ada alasan dan argumentasi hukum yang cukup kuat mengatakan bahwa ditolaknya gugatan Anda itu karena ini alasannya. Dan alasan itu adalah alasan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang namanya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah itu anak-anakku sekalian. Nah saya kan slide berikutnya. Jadi bagaimana pembaharuan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung anak-anakku sekalian? Pembaharuan itu misalnya dilakukan melalui putusan pengadilan. Pembaharuan juga bisa dilakukan melalui jurisprudensi. Anak-anakku sekalian, sekalipun kita bukan negara yang menganut sistem common law atau Anglo-Saxon seperti Amerika dan Australia, di mana berlaku yang disebut dengan binding precedent. Berlaku yang disebut dengan binding precedent.
Artinya putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya hakim yang lebih tinggi di Amerika itu akan menjadi wajib dipedomani oleh hakim-hakim lebih di bawah. Itu namanya binding precedent. Presiden yang mengikat. Kalau kita di Indonesia, kita adalah bekas negara jajahan Belanda. Termasuk dalam aliran civil law atau Eropa kontinental. Kita tidak menganut paham binding precedent. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada upaya untuk membangun yang namanya konsistensi putusan atau kesatuan hukum. Kita membangun itu melalui apa? Melalui apa yang disebut dengan jurisprudensi. Di dalam jurisprudensi itu ada kaidah-kaidah hukum yang penting. Kaidah-kaidah hukum inilah yang akan dipedomani oleh hakim-hakim selanjutnya ketika menghadapi perkara yang memiliki kesamaan fakta, similar fact. Dan ini penting anak-anakku sekalian. Jadi dengan jurisprudensi yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi pedoman hakim di dalam memutus satu perkara yang serupa. Misalnya terhadap pengertian apa yang dimaksud dengan pembeli beretikat baik. Kalau ada orang membeli sesuatu melalui suatu proses lelang terbuka misalnya, dan dia membeli di situ, maka orang yang membeli barang itu harus dipandang sebagai pembeli yang beretikat baik. Dan bagaimana kalau dia pembeli beretikat baik? Kaidah hukumnya adalah mereka yang dikategorikan sebagai pembeli beretikat baik itu harus dilindungi. Jadi kalau ada orang menggugat seseorang yang membeli satu objek melalui lelang, maka itu harus dilindungi. Dilindungi orang itu sebagai pembeli beretikat baik. Itu contoh misalnya dalam soal jurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian doktrin para hakim agung melalui rumusan hasil rapat pleno. Jadi doktrin para hakim agung melalui rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam surat edaran Mahkamah Agung itu juga adalah bentuk daripada reformasi di bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Kemudian pembentukan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA yang kesemuanya tersebut berisi tentang kaidah hukum baru berkaitan dengan hukum acara perdata. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung anak-anakku sekalian dalam kaitan dengan hukum acara perdata itu bisa dilihat melalui putusan pengadilan, melalui jurisprudensi, melalui doktrin para hakim, melalui rumusan hasil rapat pleno, dan kemudian pembentukan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA. Slide berikutnya. Ya. Misalnya tentang surat edaran Mahkamah Agung. Anak-anakku sekalian, contoh konkret. SEMA nomor 2 tahun 2014, itu bisa di internet nanti dilihat. Itu tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Apa yang direformasi di situ? Apa yang dirubah? Yaitu mengenai waktu penyelesaian perkara. Untuk perkara di tingkat pertama, itu diberikan waktu 5 bulan. Perkara di pengadilan tingkat banding itu menjadi 3 bulan. Kasasi. Nah, itu salah satu. Artinya apa? Ada kemudahan dari sisi waktu. Ada efisiensi waktu. Kenapa ini? Karena salah satu asas dalam beracara anak-anakku sekalian, ada asas yang disebut peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini asas utama dalam proses peradilan. Tujuannya apa? Untuk mempercepat orang memperoleh kepastian hukum. Meskipun kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum itu sendiri. Di samping kepastian hukum, ada juga yang namanya kemanfaatan hukum. Dan yang ketiga adalah
keadilan. Jadi anak-anakku sekalian, mengapa efisiensi dalam proses peradilan itu dilakukan? Tujuannya adalah untuk mempercepat pencari keadilan, memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Itu. Kemudian ada SK KMA nomor 214 KMA SK 12 2000 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berapa lama itu, Pak? Ya. Itu lamanya adalah 250 hari. Saya kira ini reformasi yang besar-besaran ini. Karena dulu sebelum saya di Mahkamah Agung, saya sering mendengar ada orang berperkara mengajukan perkaranya ke Mahkamah Agung dan itu sampai ada yang sudah meninggal, perkaranya belum diputus. Artinya memang jarak antar pengajuan perkara kasasi atau PK itu dengan meninggalnya seseorang karena tidak ada korelasinya. Tetapi artinya seringkali perkara yang ditangani di Mahkamah Agung itu berlarut-larut, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum adanya SK KMA. Tapi sekarang adik-adik sekalian, terhadap perkara yang berdasarkan SK ini, maka di Mahkamah Agung sekarang kita dibatasi waktunya. Ini bentuk reformasi yang sangat penting sekali. Dibatasi waktu penyelesaiannya hanya 250 hari kerja. Itu saya kira satu loncatan perubahan yang sangat penting sekali. Kemudian ada hal yang penting juga dalam reformasi hukum acara perdata, yaitu dimungkinkannya suatu proses gugatan sederhana namanya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Jadi itu hal yang penting anak-anakku sekalian. Juga ada Perma nomor 2 tahun 2015 yang memberikan jalan keluar yang merupakan inovasi dari mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam hukum acara konvensional. Yaitu semua sengketa perdata yang berbentuk gugatan cedera janji dan atau PMH yang nilai gugatannya di bawah 200 juta rupiah, maka penyelesaiannya dengan sistem gugatan sederhana. Yang intinya adalah, kalau dalam perkara perdata biasa, dimungkinkannya ada yang namanya tuntutan provisi. Diajukan eksepsi. Dimungkinkannya ada gugatan balik atau rekonvensi. Tapi dalam gugatan sederhana, baik tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, itu tidak dimungkinkan dalam gugatan sederhana. Dan hal yang lebih penting anak-anakku sekalian, biasanya di dalam penyelesaian perkara perdata biasa, itu dengan menggunakan sistem majelis. Ya, kalau anak-anakku sekalian nanti ke pengadilan, praktek misalnya, untuk satu perkara perdata itu diadili oleh majelis 3 orang. Tetapi gugatan sederhana, dengan gugatan sederhana anak-anakku sekalian, maka hakimnya hanyalah hakim tunggal. Nanti kalau ada yang tidak menerima putusan dalam gugatan sederhana ini, maka dia boleh mengajukan bukan namanya banding, tetapi dia keberatan. Dan keberatannya itu baru diadili oleh 3 orang atau satu majelis. Itu adalah satu hal yang sangat berbeda dalam kerangka proses beracara dibanding dengan sistem yang konvensional. Dan bagaimana tentang gugatan sederhana ini, anak-anakku sekalian boleh lihat di slide halaman 6.
Nanti minta kepada panitianya agar dibagi. Ya, supaya anak-anakku semua bisa memperoleh. Kemudian, satu hal yang penting sekali sebenarnya, dan ini pernah diapresiasi oleh Presiden dalam dalam acara laporan tahunan Mahkamah Agung. Presiden sangat mengapresiasi tentang dikeluarkannya suatu peraturan tentang apa yang disebut dengan pengadilan elektronik atau e-court. Jadi jauh sebelum pandemi ini terjadi, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung, yaitu peraturan nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-court. Nanti di Google nanti anak-anakku bisa lihat search mengenai gugatan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Sekarang ini anak-anakku sekalian, sisa kita ini mau pintar atau tidak. Karena informasi tersedia melalui Mbah Google. Jadi anak-anakku sekalian kalau mau tahu tentang Perma nomor 1 tahun 2019, langsung masuk ke Google dan insya Allah akan melihat di situ bagaimana bunyi peraturan tentang gugatan elektronik itu. Apa yang penting dengan gugatan elektronik ini? Kalau dulu anak-anakku sekalian, orang mau mendaftarkan perkara, maka dia harus ke pengadilan. Coba bayangkan kalau dia berada di daerah yang sangat terpencil. Lalu kemudian dia harus ke kota misalnya. Orang-orang yang tinggal di pinggiran misalnya Parepare, itu mungkin agak dekat. Tapi kalau yang Sinjai misalnya, dia berasal dari pulau. Karena Sinjai itu ada banyak pulau-pulaunya. Ada orang tinggal di Pulau 9 misalnya. Ini contoh daerah Sinjai. Dia harus naik speedboat. Berapa lama waktu digunakan. Kemudian dia harus pergi ke kota Sinjai untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan e-court ini, maka dia tidak perlu datang. Dia cukup melalui saluran jaringan internet dia gunakan, maka dia bisa mendaftarkan perkaranya. Ini yang disebut dengan e-filing. Jadi pendaftaran secara elektronik. Begitu juga dengan berkas-berkas lainnya, dia bisa kirim melalui jaringan internet, melalui jaringan internet. Persoalan memang menjadi krusial adalah ketika masyarakat di daerah itu tidak tersedia saluran internet. Mungkin ini yang jadi kendala. Tetapi khusus di pengadilan, pengadilan sendiri sudah membangun sistem peradilan berbasis elektronik. Pendaftaran secara elektronik tidak perlu datang lagi. Bahkan pendaftarannya menjadi nihil. Itu artinya dengan sistem ini, pembaharuan ini, maka upaya untuk mempercepat tercapainya terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan itu bisa diwujudkan. Nah, itu anak-anakku sekalian. Slide berikutnya. Jadi ada satu lagi SK KMA nomor 214 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti yang saya singgung tadi, terjadi penyederhanaan dan simplifikasi dan efisiensi dari sisi waktu. Dan SK ini sebenarnya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Karena penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam SK ini, anak-anakku sekalian, ditentukan bahwa penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus selesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari. Kecuali ditentukanlah oleh peraturan perundangan terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan. Itu artinya dari sisi waktu adalah
sangat efisien. Caranya juga dengan e-filing, mendaftarkan secara elektronik, itu kan juga memudahkan pencari keadilan. Intinya apa, anak-anakku sekalian? Dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak hanya semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan hakim di dalam memeriksa suatu perkara, atau untuk mengisi kekosongan daripada hukum acara perdata yang sudah lama, yang berasal dari Belanda. Tetapi tujuannya pada akhirnya, the ultimate goal adalah kembali pada pencari keadilan. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mudah memperoleh akses terhadap keadilan itu sendiri. Karena sebuah pandangan yang mengatakan bahwa reformasi hukum maupun reformasi peradilan itu tidak ada artinya kecuali jika reformasi itu memudahkan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Itu yang utama. Jadi apapun pembicaraan kita, apapun konsep kita tentang reformasi hukum, termasuk reformasi hukum acara perdata, intinya anak-anakku sekalian untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Itu yang penting anak-anakku sekalian. Nah tentu anak-anakku sekalian, sisi lain dari reformasi tentang hukum acaranya, tidak kalah pentingnya, hal yang terpenting adalah reformasi dan cara berpikir daripada hakimnya yang memutus perkara itu. Itu yang paling penting. Dan karena itu, independensi hakim adalah menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan tadi proses peradilan yang sifatnya adalah peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu semua tidak ada artinya konsep itu jika tidak didukung oleh personel hakim yang independen. Namun seperti saya pernah singgung pada kuliah di program S2 dan doktoral di UMI 2 minggu lalu dalam webinar nasional, saya sudah katakan bahwa independensi hakim itu tidak boleh diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya untuk kepentingan pribadi hakim itu. Bukan itu. Tetapi independensi hakim itu adalah sifatnya fungsional, yaitu kemerdekaan yang diberikan untuk pelaksanaan fungsinya. Apa fungsinya? Yaitu fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus berdasarkan fakta dan berdasarkan pada hukum. Itu tugasnya. Independensi tidak boleh liar dan tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu, begitu reformasi hukum acara penting, tetapi reformasi pada diri hakim itu sendiri tidak kalah pentingnya. Karena menurut Profesor Lawrence Friedman, penegakan hukum yang baik itu tidak semata-mata hanya disandarkan pada adanya struktur hukum atau hukum itu sendiri yang reform. Tidak bisa. Tetapi harus penegak hukumnya juga harus melakukan reformasi. Jadi bagi saya, yang saya pahami anak-anakku sekalian, reformasi bagi penegak hukum itu adalah reformasi dari cara berpikirnya. Karena hakim terutama dalam memutus perkara, itu memang dia harus mendasarkan diri pada fakta dan berdasarkan pada hukum. Tetapi hakim juga manusia biasa. Dia punya rasa. Maka rasa ini harus digunakan. Insting ini harus digunakan untuk menguatkan fakta-fakta dan berdasarkan hukum yang ada di dalam memutus suatu perkara. Disinilah ada namanya sense of justice. Ya. Jadi ada perasaan bahwa di dalam memutus satu perkara, itu hakim tidak semata-mata yang penting sudah putus. Bukan itu. Tetapi apakah putusannya itu memberikan rasa keadilan atau tidak? Meskipun itu sangat berat, tetapi itu adalah upaya pencapaian tertinggi. Karena di dalam ira-ira putusan hakim itu kan selalu dikatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, ira-ira itu menunjukkan hal yang penting diwujudkan oleh hakim adalah keadilan.
bukan kepastian hukum. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan kepastian hukum itu sendiri. Jadi sehingga berlakulah hal bagaimana putusan hakim itu yang berkepastian tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan. Nah, itu yang penting anak-anakku sekalian. Nah, agar hakim dengan independensi yang dia miliki itu tidak disalahgunakan, itu harus selalu ada pembatasan, yaitu harus ada pertanggungjawaban. Artinya begini, di dalam putusannya, sekalipun itu misalnya suatu saat anak-anakku sekalian menemukan ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi misalnya, lalu kemudian hakim memutus dia bebas misalnya, atau memutus yang onslah, ada namanya onslah. Maka itu tidak boleh anak-anakku sekalian serta-merta lalu menghujat. Oh, kok hakim membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi. Hal yang terpenting adalah apakah hakim cukup didukung oleh bukti bahwa memang orang itu tidak cukup bukti dinyatakan bersalah. Itu yang terpenting. Tetapi kalau kasat mata bahwa orang itu betul-betul bersalah lalu kemudian dibebaskan, yang rasa keadilan masyarakat itu terganggu. Tapi rasa keadilan hakim juga tidak kalah pentingnya. Karena hakim itu bukan tugasnya adalah menghukum orang, tapi memberikan keadilan. Itulah yang saya katakan, pentingnya yang disebut dengan sense of justice. Rasa keadilan itu adalah penting. Karena tujuan tertinggi daripada hukum itu adalah bukan semata-mata pada kepastiannya, bukan juga pada semata-mata pada kegunaannya, tetapi yang paling tinggi dan paling utama adalah soal keadilan. Itulah sehingga ira-ira dalam putusan hakim itu adalah disebut demi keadilan, bukan demi kepastian dan bukan demi kemanfaatan hukum. Saya kira itu anak-anakku sekalian, dan saya ingin menutup apa istilahnya? Saya ingin menutup kuliah singkat saya ini, paparan singkat saya kepada anak-anakku sekalian dengan mengajak anak-anakku membangun kompetensi yang kuat. Anak-anakku mahasiswa UMI, alumni UMI tidak sedikit yang berkiprah di berbagai jalur penegakan hukum. Ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi hakim, dan tidak kalah pentingnya, ada beberapa yang menjadi lawyer. Ya, banyak yang menjadi lawyer. Apa yang penting anak-anakku sekalian? Karena persaingan itu semakin ketat. Bukan hanya UMI yang menelurkan sarjana hukum. Ada Unibos, ada Unhas, ada UIN, dan sebagainya. Tapi anak-anakku, hal yang penting yang saya ingin ingatkan. Satu, bangun yang namanya kompetensi. Kompetensi itu anak-anakku sekalian ada 3 bagian. Yang pertama, ada namanya hard competence. Kompetensi keras. Apa yang dimaksud itu? Anak-anakku harus memiliki pengetahuan hukum yang kuat, yang cukup. Dan karena itu anak-anakku tidak boleh bermalas-malasan untuk membaca buku. Meningkatkan kapasitas individual itu dengan cara banyak membaca. Banyak mendengarkan diskusi-diskusi dan mengikuti perkembangan diskusi yang ada. Baik webinar maupun baik online maupun offline. Itu penting, membaca buku yang ada. Dan sekarang ada Mbak Google. Tapi tidak cukup anak-anakku sekalian dengan berpedoman pada hanya Mbah Google saja. Memang harus membaca buku. Untuk komprehensif pengetahuan itu harus baca buku dan jurnal. Itu namanya hard competence. Jadi, karena hukum itu berubah-ubah dan berkembang, maka anak-anakku harus selalu mengikuti perkembangan itu. Bagaimana anak-anakku bisa mengikuti perkembangan itu kalau tidak belajar, tidak membaca, tidak mendengarkan? Dan karena itu, saya minta betul-betul anak-anakku sekalian, jangan sampai anak-anakku sekalian malas untuk membaca, malas mengikuti kegiatan akademik. Meskipun ini online sistemnya, dosen-dosen anak-anakku semua melalui sistem online, anak-anakku tidak boleh mengatakan, tidak apa-apa saya tidak ikuti karena itu tidak dilihat oleh guru, oleh dosen. Tidak boleh seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi
perkuat pengetahuan hukum melalui cara terus membaca dan membaca. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan yang harus anakku perkuat. Ada yang namanya skill competence, keterampilan hukum. Sehebat apapun ilmu yang anak-anakku peroleh dan ada di dalam otaknya, kalau tidak bisa diterapkan, tidak ada keterampilan menggunakan ilmu itu, tidak ada gunanya. Ibarat seperti ini. Anak-anakku punya teknologi pertanian yang canggih. Tetapi anak-anakku tidak bisa menggunakan teknologi itu. Kan namanya useless. Kan tidak berguna namanya. Sama dengan itu. Ilmunya segudang. Taruhlah istilah seperti itu. Tapi tidak punya keterampilan menggunakan ilmunya itu. Menerapkan ilmunya itu. Kan juga tidak ada gunanya. Ibarat pohon yang tidak berbuah. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah anak-anakku ilmu hukumnya kuat. Karena selalu membaca. Dan terampil dalam menerapkan hukumnya. Ada faktor yang ketiga anak-anakku sekalian. Yang ketiga inilah yang paling penting di samping yang lainnya. Apa itu anak-anakku sekalian? Ada yang namanya soft competence. Soft competence ini mencakup nilai-nilai moral, integritas. Anak-anakku nanti calon penegak hukum ini, karena tentu tidak mungkin tidak mau dia hanya jadi sarjana kemudian kembali bertani. Saya kira bukan itu tujuannya. Mungkin punya cita-cita nanti dia mau jadi hakim, ada yang mau jadi lawyer, ada yang menjadi jaksa dan sebagainya. Nah, kalau nantinya anak-anakku menjadi bagian dari unsur penegak hukum itu, maka unsur integritas itu adalah sangat penting sekali. Integritas moral itu adalah sangat penting sekali anak-anakku miliki. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi integriti berasal dari bahasa Latin integrar. Jadi saya ulangi, integriti bahasa Inggris, integritas bahasa Indonesia, itu berasal dari kata bahasa Latin integrar. Artinya pribadi yang utuh. Memiliki kepribadian yang kuat. Tidak mudah goyah. Itu yang penting. Jadi ilmunya kuat,